Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang skripsi dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya Imran di channel Calon Guru. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji one sample t-test. Yang pastinya kita akan menggunakan program andalan kita, yaitu program SPSS. Pada kali ini saya menggunakan versi 22. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita harus memahami konsep-konsep dasar dalam melakukan uji one sample t-test. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, uji one sample t-test disebut juga dengan uji T1 sampel. Jadi, uji one sample t-test kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih uji T1 sampel. Kemudian, tujuan dari uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi kita akan membandingkan ini nilai rata-rata dari suatu sampel yang kita ambil dengan nilai rata-rata populasi yang sudah ada. Selanjutnya, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Kemudian yang selanjutnya, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian kita harus berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini saya memberikan sebuah studi kasus dalam menggunakan uji one sample t-test, di mana ada seorang peneliti yang membuat dugaan di mana pernyataannya bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Jadi, ada seorang peneliti, anggaplah saya adalah seorang peneliti yang membuat dugaan atau hipotesis bahwa siswa yang aktif di OSIS memiliki nilai yang sama dengan 75. Nah, angka 75 ini merupakan angka dugaan saya. Jadi bisa jadi teman-teman mau menggunakan angka dugaan 70, di bawah 75 pun juga tidak apa-apa, atau di atas 75. Misalnya ada teman-teman yang menggunakan angka nilai dugaan 80, ya itu juga tidak masalah. Selanjutnya, untuk membuktikan dugaan tersebut atau hal tersebut, saya atau peneliti memilih secara random atau acak sebanyak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Dari sebuah populasi siswa yang aktif di OSIS, kita memilih 12 sampel orang siswa saja. Jadi 12 ini adalah sampel yang akan kita teliti, yang akan kita uji one sample t-testnya. Selanjutnya, adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menginput atau menghitung nilai rata-rata dari 12 sampel ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 12 sampel, rata-rata hasil belajar mereka bermacam-macam ya. Ada yang 75, ada yang 74, ada yang 80, 83. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa data ini merupakan nilai rata-rata raport siswa pada ujian tengah semester atau UTS 1. Selanjutnya ada analisis data. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengujian uji one sample t-test, ada satu tahap yang harus kita lakukan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah saya sebutkan di konsep dasar sebelumnya, bahwa melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak. Ini sebagai syarat uji one sample t-test. Selanjutnya, setelah kita mengetahui data kita berdistribusi normal atau tidak, ya kita akan melakukan uji one sample t-test. Sekarang mari kita buka program SPSS kita. Kemudian kita masuk ke dalam variabel view. Nah, di sini kita menuliskan variabel kita. Nah, di sini kan cuma ada satu variabel, hasil rata-rata belajar siswa. Nah, kita cukup menuliskan hasil saja. Kemudian untuk desimalnya kita tuliskan 1 saja, karena kebetulan di sini angkanya satu angka di belakang koma. Oke. Setelah itu kita kembali ke SPSS, kemudian kita klik data view. Nah, di sini sudah ada variabel hasil. Sekarang tinggal kita input saja data penelitian kita. Nah, silakan teman-teman diinput.
Caranya di copy, yang ini di copy ya, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Caranya silakan klik tab Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kemudian variabel hasil kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik Plots. Silakan centang di bagian Normality Plot with Test. Setelah dicentang, silakan klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian keluarlah output dari Explore atau uji normalitas. Nah, sekarang kita akan melihat catatan kita tadi ya, dalam pengambilan keputusan ada dua, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5 maka data berdistribusi normal. Jika lebih kecil maka data tidak berdistribusi normal. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke bagian Test of Normality. Sini ada variabel hasil, kemudian ada hasil tes normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita harus menentukan yang mana harus kita pakai. Jika responden penelitian kita lebih dari 50, maka kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tetapi jika di bawah dari 50, maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini responden yang kita gunakan hanya 12 orang. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan nilai dari Shapiro-Wilk. Nah, di sini nilai dari signifikansi test of normality berdasarkan Shapiro-Wilk adalah 0,368. Nah, kita lihat 0,368 ini artinya lebih besar daripada 0,05. Maka data kita berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui data kita berdistribusi normal, maka kita berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, baik teman-teman, langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji one sample t-test. Nah, di sini saya paparkan ada dua hipotesis penelitian yang saya ajukan atau dugaan sementara yang saya ajukan, di mana HA0 nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Sedangkan hipotesis alternatifnya, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Nah, inilah hipotesis penelitian yang akan kita buktikan dengan cara menggunakan uji one sample t-test. Nah, di sini ada dua dasar pengambilan keputusan one sample t-test. Jika nilai signifikansi itu TELT lebih besar daripada 0,5, maka HA0 diterima. Jika nilai signifikansi itu TELT lebih kecil daripada 0,05, maka HA0 ditolak. Kemudian, mari kita langsung saja melakukan uji one sample t-testnya. Dengan cara seperti ini teman-teman, silakan kembali ke program SPSS-nya. Kemudian, kita masuk ke dalam tab Analyze. Kemudian kita klik Compare Means. Nah, di sini ada one sample t-test, kita klik. Kemudian variabel hasil kita masukkan ke dalam test variable. Nah, pastikan di test value-nya kita tulis angka 75. Ya, karena angka 75 yang akan kita bandingkan ya nanti. Jadi teman-teman disesuaikan saja dengan angka berapa yang kalian gunakan. Kemudian kita klik Option. Pastikan di sini confidence interval percentage-nya 95%, kemudian kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluarlah output dari t-test. Ada one sample test statistik, kemudian ada one sample t-test. Sekarang kita kembali ke catatan kita. Nah, baik teman-teman, di sini langsung kita melihat ke dalam one sample t-test saja. Kita cari signifikansi two-tailed-nya. Nah, di sini angkanya 0,011. Tadi kita telah sepakati bahwa jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Nah, sehingga karena nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,011 lebih kecil daripada 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75.
Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk tutorial uji one sample t-test pada kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman pejuang skripsi. Semoga penelitian kalian dimudahkan dan dilancarkan, dan jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini ke teman-teman kalian semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.